lagi bersama kita di konten di sini UPS bercakap. Perkenalkan, nama saya Salnoviana Putri dan teman saya Agnes Deborah. Kali ini kita akan membahas seputar ilmu hukum. Tapi kita ingetin dulu nih konten di Uber sebelumnya. Di konten sebelumnya, kita sudah membahas mengenai hukum administrasi negara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Nah, sekarang kita mau membahas tentang apa nih, Nes? Jadi di konten kali ini kita akan membahas hukum tata negara, yaitu hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Apa sih yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan itu? Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah aturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Robert Baldwin dan Martin Cave, sebagaimana dikutip oleh Ismail Hassani dan Prof. Dr. Ahmad Ghani Abdullah, peraturan perundang-undangan itu sendiri memiliki fungsi diantaranya adalah mencegah monopoli atau ketimpangan kepemilikan sumber daya, mengurangi dampak negatif dari suatu aktivitas dan komunitas atau lingkungannya itu sendiri, membuka informasi bagi publik, dan mendorong kesetaraan antar kelompok, mencegah kelangkaan sumber daya publik dari eksploitasi jangka pendek, menjamin pemerataan kesempatan dan sumber daya serta keadilan sosial, perluasan akses dan retribusi sumber daya, dan memperlancar koordinasi dan perencanaan dalam sektor ekonomi. Terdapat hierarki peraturan perundang-undangan yang telah diatur dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Hierarki tersebut terdiri atas UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Terdapat beberapa perbedaan dari peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam hierarki tersebut, yaitu UUD 1945 ditetapkan oleh MPR dan berisi materi muatan mengenai jaminan hak asasi manusia bagi warga negara, prinsip-prinsip dan dasar negara, tujuan negara, dan lain sebagainya. Kemudian, ketetapan MPR ditetapkan oleh MPR dan berisi materi mengenai ketetapan MPR sementara dan ketetapan MPR yang masih berlaku. Selanjutnya adalah undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang dibentuk dan ditetapkan oleh DPR bersama dengan Presiden. Berisi materi mengenai pengaturan lebih lanjut mengenai Undang-Undang Dasar 1945, perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang, pengesahan perjanjian internasional tertentu, tindak lanjut atas keputusan Mahkamah Konstitusi, dan pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat. Selanjutnya adalah peraturan pemerintah yang ditetapkan oleh Presiden. Lalu selanjutnya, peraturan presiden yang ditetapkan oleh presiden dan berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang, materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah. Lalu ada peraturan daerah atau perda provinsi yang ditetapkan oleh DPRD provinsi bersama dengan gubernur untuk kemudian disahkan menjadi perda provinsi. Berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta penampungan kondisi khusus daerah atau penjabaran lebih lanjut pengaturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Lalu ada peraturan daerah atau perda kabupaten kota yang ditetapkan oleh DPRD kabupaten atau kota bersama dengan bupati atau wali kota untuk disahkan menjadi perda kabupaten atau kota dengan materi yang sama dengan perda provinsi terkait penyelenggaraan otonomi daerah. Selain peraturan yang sebelumnya telah disebutkan, terdapat juga peraturan perundang-undangan lainnya yang telah diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan yang dibentuk oleh MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Menteri, lembaga atau badan yang setingkat, yang dibentuk oleh undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten atau Kota, Wali Kota atau Bupati, dan Kepala Desa atau yang setingkat. Ketentuan tersebut mengindikasikan terdapat dua jenis peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan perundang-undangan di dalam hierarki dan di luar hierarki. Hierarki dalam peraturan perundang-undangan sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Lalu apabila undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka dapat dicabut atau dibatalkan melalui keputusan Mahkamah Konstitusi. Diketahuinya suatu undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945
dapat melalui judicial review. Judicial review mencakup pengujian terhadap suatu norma hukum yang terdiri dari pengujian secara material atau uji formil maupun secara formil atau uji formil. Apa sih yang dimaksud dari uji material dan formil ini, Sal? Pengujian atas materi muatan undang-undang adalah pengujian material, sedangkan pengujian terhadap pembentukan undang-undang tersebut disebut sebagai uji formil. Hak uji material dapat diajukan untuk menguji suatu norma hukum yang dianggap telah melanggar hak konstitusional warga negara. Pembatalan atau pencabutan undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 dapat berupa pencabutan beberapa pasal saja atau keseluruhan isi undang-undang tersebut. Salah satu contoh undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah pasal 10 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam pasal 10 ayat 3 berbunyi, jumlah anggota KPU provinsi dan jumlah anggota KPU kabupaten atau kota sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini. Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa dan jumlah anggota KPU kabupaten atau kota dalam pasal 10 ayat 3 dan lampiran 1 sepanjang rincian tabel jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten atau Kota bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui keputusan MK nomor 38/PUU strip 16 Romawi /2018. Dengan adanya hierarki peraturan perundang-undangan, maka terdapat beberapa konsekuensi, diantaranya adalah kekuatan mengikat setiap perundang-undangan, yaitu semakin tinggi suatu hierarki dari peraturan perundang-undangan, maka semakin kuat pula kekuatan hukum yang dimiliki. Selanjutnya adalah kesesuaian jenis hierarki dan materi muatan perundang-undangan akan sesuai. Yang ketiga, perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dan yang terakhir adalah perubahan atau pencabutan hanya dapat dilakukan oleh perundang-undangan yang tingkatnya sederajat atau lebih tinggi. Nah, bagaimana nih teman-teman? Udah pada ngerti belum tentang hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia? Untuk konten di Uber kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Nantikan konten di Uber selanjutnya hanya di channel UPS UPN PJ. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel YouTube UPS UPN PJ. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya. Dah.